Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Pak. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan memasuki pelajaran pada siang hari ini. Sebelum teman-teman ingat nggak apa pelajaran kita hari ini? Ingat nggak? Kita belajar apa hari ini? Lupa Pak. Multimedia. Lebih tepatnya? Ada trailer Pak. Video. Ya, video. Jadi hari ini kita akan belajar editing video ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelas, Bella silakan memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama melafazkan salaman nada khair. Berdoa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amwirona dotal watoni wa dotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surona wa taftah alaina wa tarzuqona wa tahfazona wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, kali ini Bapak absen dulu sebelum kita langsung masuk ke pembelajaran pada siang hari ini. Angel, Saya Pak. Sabila, Hadir Pak. Oni, Ya. Hanisabila, Iya. Usai ada nggak? Udah hadir Pak. Wilham? Sakit Pak. Oh, iya. Oke. Kembali pada pertemuan pertama kita sudah perkenalan, yaitu perkenalan mulai dari alamat Bapak segala macam. Kemudian juga kita kemarin pernah membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya Adobe Premiere Pro. Oke, kali ini kita akan langsung saja masuk ke materi inti dari editing video pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, kemarin Bapak lupa menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran Bapak. Pertama, Bapak bacakan sebentar 3.1 menjelaskan efek transisi, 3.3.2 menjelaskan efek video, kemudian untuk bagian 4.3-nya mengidentifikasi efek-efek video, 4.3.2 menerapkan efek-efek dan fitur-fitur dalam video. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi ini. Kemarin Bapak telah menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dasar apa itu sebenarnya editing video dan Adobe Premiere Pro. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin ada yang masih ingat tentang apa itu Adobe Premiere Pro? Coba saya lihat coba apa Adobe Premiere Pro? Aplikasi mengedit video. Terus coba Bella coba apa Adobe Premiere Pro? Aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Ya lebih tepatnya, oke. Sebenarnya dua-duanya benar, tapi ada yang lebih
Jawabannya saya sama pakai Bella kan Pak? Iya, kayak sebenarnya ada yang lebih tepat lagi, yaitu Adobe Premiere Pro itu adalah aplikasi pengelola video dari Adobe Corporation. Jadi Adobe Premiere Pro ini adalah salah satu aplikasi yang sangat familiar sekali, yang dimana fungsinya untuk mengolah video. Jadi di sini di aplikasi ini kita bisa mengoperasikan banyak hal terkait dengan bagaimana cara kita mengedit video di sini. Kemudian ada yang mau saya nggak apa itu editing? Editing. Kemarin saya belajar. Edit itu apa ya, Angel? Edit. Mengubah. Mengubah. Terus coba ini apa edit? Nggak tahu Pak. Oh iya. Edit itu artinya edit ya. Edit. Mengubah. Edit itu artinya menata. Menata baik itu teks, audio, video. Itu editing seperti editing. Gambar nggak Pak? Iya, gambar gitu gambar. Bener. Bisa gambar gitu. Sebenarnya video ini sudah kan definisi video itu adalah gambar yang bergerak. Jadi itu definisi video, tapi tidak apa sudah masukkan ke sini. Jadi Adobe Premiere Pro ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer di dunia dan banyak yang menggunakan. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi intinya ya. Ya Pak. Nah, making video, efek dan transisi. Bakal sebelumnya minta maaf ya karena tulisan bapak kesana sini. Bisa baca apa Pak? Ya seperti bunga. Jadi kita Bapak baperan. ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang dua hal ini, dua hal ini di Adobe Premiere Pro, yaitu efek dan juga transisi. Masih ingat nggak apa itu efek Angel? Lupa Pak. Ya nggak pernah belajar Pak. Besok Angel. Kamu belum diajarin Pak. Oke, jadi sebelumnya teman-teman usahakan cari materi sendiri ya. Oh iya Pak. Sebelum Ya, kita baca masuk ke- apa? Iya. Efek ini artinya Belajar Pak. apa? Bella, apa itu efek? Manipulasi. Manipulasi. Jadi efek ini manipulasi artinya. Transisi apa itu transisi? Pindahan. Bayangan. Perpindahan. Tindakan. Iya. Ya bela ini. Jadi efek itu artinya memanipulasi. Kemudian juga transisi itu artinya perpindahan. Kalau bahasa sederhananya, kalau transisi ini adalah kita misalkan ada video A dan video B, untuk menciptakan video yang realistis, kita membutuhkan sebuah transisi untuk membuat video yang bergaya itu menjadi realistis gitu. Jadi itu fungsi transisi. Kalau efek ini biasanya untuk memberikan manipulasi berupa, misalkan kalau kayak kondisi sekarang kan dia pagi kan, kalau kita menggunakan efek, kita bisa membuat video yang tadinya pagi bisa menjadi malam, siang dan lain sebagainya. Itu efek. Jadi kita akan membahas dua hal ini sekarang. Oke, di Adobe Premiere Pro itu efek dan transisinya itu banyak sekali, banyak banget variasinya. Soalnya kayak di ini ya, kayak di coba saya buka dulu aplikasinya. Kita langsung aja praktek biar teman-teman bisa lebih gampang mengerti ya. Ya Pak.
Jadi di efek dan transisi ini banyak sekali yang disediakan oleh Adobe Premiere Pro itu. Kalau di transisi itu kebanyakan di sini itu lebih kepada efek-efek transisi yang ada di di PowerPoint. Teman-teman tahu nggak gimana kayak perspektif segala macam itu ada di sini di transisi. Sama juga di efek juga termasuk juga ada di situ penggunaan efek-efek dari PowerPoint di sana. Tapi kali ini kita hanya berfokus pada di transisi ini kita berfokus pada efek dissolve namanya. Dissolve. Nah, dissolve ini nama foldernya ya. Folder. Ini folder ini, folder. Berarti nanti di sini banyak pilihannya ya Pak? Iya, benar sekali ya. Jadi di sini banyak banget pilihan dari efek transisinya, dari transisinya. Folder. Nah di sini, kemudian kalau di efek ini kita hanya akan membahas beberapa efek seperti efek crop, kemudian juga efek fast blur, dan juga efek echo. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang ini, yang crop, fast blur, dan juga echo untuk yang efeknya. Dan untuk transisinya kita hanya akan membahas di folder dissolve-nya. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita praktek aja biar teman-teman gampang mengerti. Set position migration. Kita nggak mau bacanya teman-teman ke depan biar bisa kelihatan. Buat belajar. Belum punya. Oke, dan Kirain nggak kita praktik Pak. Oke. Jadi ini bentuk tampilan awal dari kalau kita mau di Premiere Pro seperti ini. Saya terangin ya. Lihat Pak. Nah ini sudah terangkan seperti pasang gambar sama dia. Oke. Jadi seperti ini tampilan dari Adobe Premiere Pro kalau kita pertamanya. Jadi dia sudah membuat langsung menu seperti ini untuk new project-nya. Kalau kita klik new project maka akan muncul seperti ini. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit bagaimana biar video teman-teman itu berkualitas. Untuk bagian settingannya biar nanti ketika dia ekspor, dia tidak terkikis bit-bitnya atau pixel-pixelnya. Tahu pixel nggak? Apa beda pixel Pak? Pixel itu kayak apa ya? Pixel itu kayak ini. Bisa ukurannya. Ya, pixel itu kayak ukuran dari bentuk objek itu gitu. Misalkan kalau dia objeknya itu kalau dia misalkan pixelnya rendah, otomatis dia akan blur gitu hasilnya atau enggak pecah-pecah gitu. Jadi untuk membuat video dia tetap berkualitas, maka kita harus tahu dulu gimana cara mengukur kesesuaian antara pas kita import videonya dan pas kita ekspor videonya kayak gitu. Jadi di sini kita setting dulu di sini. Nah untuk capture formatnya karena kita di Asia, kalau di Asia itu dia pakai DP. Kalau dia di luar itu dia pakai SDP. Pengaruhnya apa Pak? Karena ini pengaruhnya tentu ada pengaruhnya di pas ketika dieksporin, pas dia dieksporin nanti pasti akan ada masalah kalau misalkan dia berbeda. Karena memang ini sudah ketentuan dasar dari dari editing video itu. Dari ini bentuk kameranya gitu. Yang ini di DP sama HDP. Jadi kalau misalkan dia berbeda kayak pasti ada yang miss di situ kalau misalkan settingannya berbeda dengan apa yang kita gunakan gitu. Jadi ini memang sudah ketentuan dasar dari editing video gitu. Ada DP sama HDP. Nah kita pakai DP karena kita di Asia. Nah kemudian untuk locationnya kita tentukan. Misalkan kita buat folder baru dulu ya. Misalkan di
kita buat folder baru. Kita buat di sini aja, kita buat random aja dulu untuk yang pertama. Folder. Kemudian misalnya kita di sini kita type nama projectnya apa. Misalkan Nama saya Pak. oke, misalkan Sabila ya. Iya Pak. Sabila 1. Lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan langsung. Nah, ini yang disebut dengan sequence. Tahu nggak apa itu sequence? Nggak tahu Pak. Lupa Pak, kayak mana dari kita. Iya. Bagus. Jadi sequence ini apa namanya? Lembar kerja kita di Premiere Pro itu namanya sequence. Kalau dia di After Effects itu namanya composing. Karena composing itu artinya berfokus pada penggunaan efek. Sequence itu artinya ini fungsinya untuk hanya sekedar memotong-motong saja kalau sequence. Kalau compose itu baru dia berfokus pada penggunaan efek saja, seperti Adobe After Effects dan juga seperti ini, seperti kalau misalnya teman-teman pakai Vegas dan lain sebagainya. Jadi kita setting di sini dulu apa namanya untuk ukurannya. Nah, untuk bagian ini, kalau teman-teman misalkan pengen dapat hasil yang maksimal, teman-teman harus tahu dulu video teman-teman itu berapa ukurannya gitu. Kalau teman-teman hanya asal-asalan misalkan pilih misalkan video teman-teman itu Full HD dan teman-teman pakai format yang misalkan 720 ini, maka otomatis nanti ketika di exporting ini hasilnya akan berkurang gitu. Jadi pixelnya itu kayak size itu akan berkurang di situ karena ketidaksesuaian antara pas kita dengan bahan editing kita dengan hasil exportingnya gitu. Makanya untuk itu kita perlu tahu dulu nih, misalkan kayak untuk yang video kita pakai contohnya aja. Kita pakai contoh yang ini video ini. Nah ini video ini. Nah sebelum kita edit video ini, kita harus tahu dulu berapa ukurannya videonya agar sesuai dengan nanti pas di sequence-nya. Nah, untuk mengetahui ukurannya kita pilih properties, kemudian teman-teman lihat di detailnya, di detail. Nah di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah berapa frame width dan frame height-nya dan juga frame rate-nya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat hasil exporting yang maksimal atau bagus gitu, teman-teman harus tahu dulu berapa ukuran videonya. Karena ini berpengaruh sekali ketika teman-teman exporting videonya. Atau hasil kalau bahasa editing itu renderingnya berapa? Sini. Kan ini kan ukurannya kan berapa ya? 1280 720. Nah, maka kita di bagian sini ya, kita harus sesuaikan dengan yang tadi 12 ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang ini untuk sequence-nya. Nah, kita cari di sini yang mana kira-kira yang mendekati itu. Nah, teman-teman lihat di sini ya, di sininya. Bukan karena di sini bagian detailnya gitu. Nah, kita lihat misalkan yang tadi 1280. Kalau yang ini Full HD ya, jadi kita cari lagi ke bawah. Nah, ini kan dia 1280 720. Nah, setelah kita temukan ini ya, nah teman-teman tinggal cek lagi nih untuk frame rate-nya berapa gitu. Di sini frame rate-nya 25 ya 2500 atau 25 frame per second. Maksudnya 25 frame per second ini artinya satu video itu apa ya? Satu video itu dia datanya itu 25 gambar per second, maksudnya ini untuk yang 25 frame per second. Jadi untuk satu videonya itu dia 25 foto per second. Itu maksudnya yang ini. Nah setelah itu kita tentukan saja gitu di sini 25. Terus lagi untuk nama sequence-nya Bisa bebas itu Pak? bisa, misalkan Bella ya Bella. Yang tadi itu namanya
Nama projectnya kalau yang ini nama sequence-nya Bella apa? Misalnya Bella jualan ya, Bella jualan. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan sesuai nanti ketika kita exporting videonya atau kita hasil jadinya akan sesuai dengan hasil importannya. Oke, setelah kayak gini, kan tadi kita udah bentuk patokan nih. Kita mau belajar apa hari ini? Ada untuk besarnya sama untuk tekniknya kita belajar crop, possible sama export. Nah sekarang kita hanya untuk cara gampang ya. Untuk cara gampang teman-teman masukin video ke sini ke project bar. Jadi ini project bar namanya. Ini fungsinya untuk kita naruh ini ya, video yang kita mulai di sini. Sampai sini ada yang mau tanyain? Insya Allah ada lanjutan Pak. Oke dah. Nanti kalau yang masih belum jelas, teman-teman bisa nanti diskusi nanti di grup WA ya. Oke Pak. Sekarang kita video yang ini karena sebenarnya teman-teman banyak cara untuk kita import data ke sini. Ada yang double klik, ada juga yang drag kayak gini. Ini kan cara gampangnya tinggal di drag doang sih. Ini tahan sekali ininya. Tinggal teman-teman posisikan dia ke project bar ke sini. Maka otomatis dia langsung ke sini. Nah, ada juga nih tips buat teman-teman yang misalkan mau edit cepat gitu, mau ambil objek yang mana. Nah, teman-teman double klik di sini di bagian video yang di sini. Kalau misalkan teman-teman pengen ngambil objek yang tengah saja, misalkan objek yang ini kita ambil, atau yang di sini di bagian sini. Kalau teman-teman pengen ambil bagian yang di sini, misalkan yang di sini, sampai beberapa secondnya, teman-teman bisa klik yang markin, kemudian teman-teman drag misalkan mengambil beberapa second gitu lagi. Nah, di markup di sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita bisa meng-cut yang video tadi panjang itu untuk kita ngambil video yang sedikit yang berapa kita mau gitu. Itu fungsi market sama markout. Nah setelah itu teman-teman, misalkan kalau teman-teman pengen ambil video ini doang, tinggal arahin kursornya ke bagian video yang ini. Nih. Kalau misalkan ambil audionya doang, tinggal arahin ini kursornya ke audio yang ini. Tapi kalau teman-teman misalkan ngambil fullnya, teman-teman tinggal posisikan kursornya ke ini, ke bagian source ini. Terus teman-teman klik kiri di ini di mouse atau di sini di PC teman-teman atau di laptop dan tahan ke bawah. Nah kalau teman-teman dia langsung masuk ke sequence-nya. Oke, yang ini, tadi yang ini namanya timeline ya, sequence. Iya, timeline. Timeline itu maksudnya nih lembar kerjanya itu. Untuk kita menulis video ini. Nah sekarang kita akan mengimplementasikan efek-efek yang ini, yang tadi itu, yang untuk transisinya kita implementasikan di shop sama di efek video kita yang 3 itu. Tapi untuk yang di shop ini Bapak tidak akan membahas semuanya karena banyak sekali di shop. Jadi kita hanya mencoba beberapa transisi saja di situ. Nah untuk di shopnya kita hanya mengambil beberapa di shop yang sering dipakai di shop ini banyak banget sebenarnya efek-efek di shop. Nah di shop ini banyak banget, ada cross dissolve, kemudian juga apa lagi? Additive dissolve. Yang ini, yang black itu apa ya? Coba bacain ya. Black, deep to black. Iya, deep to black. Deep to black. Deep to white. To black. Sama. Deep to white. Nah kita pakai ini aja ya, yang untuk pertemuan yang sekarang. Cuma pakai 2 itu. Kita hanya enggak 3 aja, kita bahas 3. Sebenarnya untuk yang efek yang ini sih tidak terlalu tidak terlalu jauh fungsinya yang untuk cross dissolve, deep to black ataupun deep to white. Bedanya di sini kalau yang ini kan, yang ini umumnya, yang ini khususnya. Kalau yang ini dia transisinya kayak
benar-benar bagaimana dia benar-benar match video A sama B kalau yang ini kurang slot. Tapi kalau yang di black sama di white ini dia apa ya? Dia kayak kalau yang di black ini, jadi kalau teman-teman tahu transisi ini, jadi dari hitam ke videonya. Kalau yang di black, kalau yang di white itu dia dari putih ke videonya gitu. Oh iya Ya, Pak. paham ya? Pak. Ya Gak Pak. ngantuk, Jen? Ngantuk Pak. Oke, nanti bapak beliin jajan video ya. Semangat. Sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Jadi di sini kita tadi kan udah potong nih videonya. Kita mau ngambil yang mana gitu. Setelah itu kita langsung aja cara pakai transisinya itu gampang banget teman-teman. Nah, teman-teman hanya perlu memposisikan kursornya ini ke transisi yang kita mau pakai. Misalkan kayak ini, kita pakai posisi stop ya. Kita pakai ini. Nah, teman-teman tinggal tahan kiri ini atau di mouse juga sama, dan teman-teman drag ke ujung videonya. Bisa di ujung, bisa di akhir. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau di tengah? Nggak bisa di tengah, karena dia kan transisi kan dia. Oh, iya, Jadi Pak. dia awal video atau akhir video. Nah, kita posisikan di sini. Nah, maka kayak gini ya, gini. Nah, kayak gitu. Oh iya Pak, iya. Oke. Kalau misalkan ini nanti ada dua video di sini, pasti dia akan kayak match gitu dia. Kayak nyatu gitu meskipun kayak nyatu gitu antara video A dan video B. Karena kita namanya di satu video aja, dia hanya segitu efeknya gitu. Bisa nggak Pak, kalau misalnya di yang mau kita kasih transisi itu dia pakai transisi lebih dari satu, misalnya mau pakai 2 transisi bisa? Bisa. Kalau kita coba ya kayak gini, saya potong lagi video ini. Misalkan video yang ini, saya potong lagi. Bisa kita. Kayak gini maksudnya udah kayak gini. Kayak gini maksudnya. Dua video tapi dua transisi gitu atau gimana? Iya pakai 2 transisi. Bisa kan? Kayak gini ya? Kayak gini ya maksudnya atau gimana? Ini kan dua transisi ini yang di dua video yang berbeda. Nah teman-teman, cuma apa namanya? Bisa kita pakai di sini yang berbeda. Misalkan kita hapus yang ini, kita pakai yang misalnya YouTube Black. Tapi di sini dia akan efeknya tidak akan sama. Dia akan masing-masing efeknya gitu. Karena kita pakainya berbeda gitu. Berarti kayak nggak kelihatan profesional. Nggak, maksudnya Bukan. jelek dia. Iya, sebenarnya tergantung kebutuhan sih ini kalau untuk penggunaannya, tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung mau buat video kayak gimana gitu. Nah untuk yang ini saya kasih tips sedikit ya. Untuk misalkan karena kan terlalu panjang transisinya kan, ini panjang kan, jadi hilang videonya. Nah caranya teman-teman nanti kayak ada timbul semacam itu kayak pancing gitu ya. Nah teman-teman tinggal drag ke kanan kayak gini ya. Maka dia akan semakin cepat efeknya gitu transisinya itu kalau kita lihat. Jadi tadi yang hitam nama tuh dia akan lebih cepat. Jadi kayak gitu cara teman-teman atur panjang pendeknya transisinya gitu. Paham kan ini? Yang senyum-senyum doang gitu. Oke, sekarang karena kita udah membahas tentang ini. Nanti ya. Sekarang karena kita udah membahas transisi ini, kita akan langsung masuk ke efek video. Karena ini saya pikir teman-teman paham lah, ini gampang soalnya kalau yang bagian transisi. Ya, Kita Pak. akan langsung masuk ke efek video. Baik. Ya. Oke. Tadi kan kita udah buat teknis nih, kita mau belajar efek apa. Kita coba kita mulai dari efek yang rock. Nah karena ini kan banyak banget ya. Kalau pengen gampang itu teman-teman tinggal type di sini atau ketik di crop. Misalkan crop. Teman-teman, ya crop itu artinya potong ya. Ya Pak. Berarti videonya dipotong. Iya, dipotong jadi. Kok kita tahu potong videonya Pak?
Iya, jangan di crop santai. Bukan yang laut satu ini. Oke, untuk pengaturan sendiri kita apa namanya? Nah di sini. Jadi untuk efek itu berbeda dengan transisi. Jadi kita perlu setting dulu berapa yang kita mau pakai efeknya. Nah di sini kan di sini nih di efek control. Tadi kan kita di source kan di sumber. Sekarang kita ke efek control untuk ngatur efeknya kayak gimana yang kita mau. Misalkan yang ini kita mau potong yang atas bawah ya. Nah teman-teman tinggal lihat ini. Memang ini bahasa Inggris tapi bisa lah teman-teman ya. Ini ada left, top, right sama bottom. Left itu kiri, top atas, right kanan, bottom bawah. Nah karena kita mau potong yang atas bawah, jadi kita tinggal ya di topnya kita ukur besar kita mengambil 12. Ini yang untuk yang 12 ini untuk apa ya? Efek standar untuk kita buat video sinematik namanya. Kayak efek vlog gitu kan. Jadi ada potong atas bawah. Nah, di bottomnya kita ambil 12 juga. Maka seperti ini hasilnya. Iya Pak. Ya, paham sampai sini? Ya. Ya, Kalau mau lebarin bisa nih. Yang mana? Yang lebar mana? Kalau mau ditambah, itu kan tadi foto ngurangin. Kalau mau ditambah bisa nggak? Mau maksudnya videonya Dilebarin. Ya, kalau itu sih gampang aja. Tinggal teman-teman kecilin doang apa aja. Misalkan kayak kita ngambil 6 gitu ya di sini. Maka dia akan langsung gitu. Nah, jadi enggak. Intinya kalau teman-teman sudah tadi mengikuti apa yang Bapak tadi kasih tahu, tipsnya itu, yaitu teman-teman ukur dulu apa namanya sequence-nya kalau udah kerjain video teman-teman. Saya jamin video itu tidak akan pecah karena sesuai ukuran dengan sequence-nya dan juga pasti ekspornya juga sesuai gitu video sumber teman-teman kayak gitu. Jadi kayak gitu tipsnya dan juga cara gampangnya ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke efek selanjutnya. Kita masuk ke efek yang fast job. Misalkan kita ngambil ini, kita ambil foldernya banyak, teman-teman hanya type aja di sini biar cepat. Nah teman-teman tinggal cari di mana gitu efeknya. Nah ini kan ini fast job kan. Teman-teman tinggal drag aja ke sini. Nah teman-teman tinggal setting lagi nih di sini di bagian efek kontrolnya ini. Ini efek kontrol. Nah ini kan fast job-nya kan nih. Ya Pak. Bisa lihat nggak ini fast job-nya? Bisa. Nah ini. Cara pakainya gampang banget teman-teman. Teman-teman hanya perlu misalkan apa namanya? Tinggal teman-teman tambahkan nilai berapa gitu. Misalkan kita tambahkan nilai 10 misalkan. Maka dia akan langsung ngobrol kayak gini gitu. Sebenarnya ini juga ada Premiere itu selain mengimplementasi efek-efek yang ada di PowerPoint, juga dia mengimplementasi efek-efek yang ada di Photoshop. Karena dia sejatinya satu produk dengan ada foto. Ya, karena dia sama-sama Adobe. Jadi banyak sekali yang diimplementasikan, termasuk efek yang ini. Ada efek HDR nggak? HDR coba saya cari ya. Sehingga saya ada HDR di sini. Karena kalau yang pengen lengkapnya itu teman-teman harus pakai versi yang atas itu lengkap. Mulai dari color grading dari segala macam. Versi yang bayar. Iya sih kalau pengen yang mana sih Bapak bayar. pakai yang gratisan ya? Iya, ya Bapak pakai yang gratisan karena belum bisa beli. Oke. Kayaknya HDR nggak ada di sini. Tapi mungkin kalau di sisi karena Bapak biasanya pakai sisi gitu gimmicknya. Di sini nggak ada kayaknya. Kalau di sisi ada, kalau di Itu kenapa kita nggak belajar di sini Pak? Nah, sesuai dengan ini kurikulum yang kita pakai. Kayak gitu ya. Nanti untuk sisinya nanti Angel bisa kita diskusikan di luar. Nanti Bapak ajak kayak gimana makin segala macam. Oke, kita langsung lanjut aja ke efek yang ketiga, efek echo. Ada tahu nggak apa ini efek echo? Nggak tahu Pak. Fungsinya apa efek echo ini? Nggak kayak nama orang Pak. Kalau itu echo, ini echo gimana?
Oh iya, nggak terlalu jelas Pak ya? Ya, ada di sini. Ada H di sini, ada H kecil. Eko. Ada H. Jadi dibacanya echo gitu. Bukan echo. Oh itu bahasa lombok kalau itu. Ini echo. Ini fungsinya ini untuk kita apa? Bella. Kalau nggak salah Bella pernah menyebut kemarin ya echo. Kurang tahu Pak, tapi kalau untuk suara dia tuh kayak seperti ada nama efek-efek echo. Tapi kalau untuk video nggak pernah coba. Kalau di suara kayak ada gempa. Gempa. Kalau di suara di tenggara juga ada echo, tapi yang di suara ada. Itu fungsinya untuk Gempa. Berarti videonya kayak bergelombang gitu. Iya, jadi kalau di video tentu dia kayak bergelombang gitu, bergelombang. Kayak itu, kayak Kayak burger Pak. iya bisa enggak? Tapi kayak gelombang air. Itu kayak tahu nggak orang pusing? Ya paling Kalau orang pusing kan kayak gimana? Pasti kayak kayak tetesan air di atas. enggak. Jadi efek ego itu kayak orang pusing itu. Jadi kayak lihat satu orang 3 gitu, satu orang 5 berapa gitu. Jadi itu fungsi efek ego ini gitu. Oh iya. Pasti Bergelombang Pak. ya gelombang. Jadi itu fungsi efek ego ini. Jadi kalau teman-teman misalkan sering melihat video trip-trip di YouTube itu, banyak sekali YouTuber yang menggunakan efek ini di situ. Dan teman-teman juga pasti bisa implementasikan di efek jadi video teman-teman yang misalkan teman-teman pengen buat. Nah, kita langsung aja ke bagian prakteknya. Dan di sini kita akan langsung matiin HP-nya saja. Jangan saya Pak. HP Bapak. Iya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke efek echo-nya. Nah, tinggal teman-teman typing di sini. Echo. Nah, ini efeknya. Nah, teman-teman tinggal drag doang ke videonya. Di sini. Nah, dia kayak apa ya? Kayak nambah cahaya gitu ya rupanya. Kok jadi jelek itu videonya Pak? Saya nggak suka. Efeknya jelek Pak. Tunggu dulu, coba saya buka dulu. Mulai di sini. Oh iya, jadi kayak gini efeknya. Iya Pak. Kan sorry, tuh kayak tuh. Jadi dia kayak, setidaknya ada gambaran ya. Jadi dia kayak orang mabuk gitu ya. Tuh. Jadi kayak gini. Gua kayak ada. Iya. Jadi fungsinya ini adalah mendelay. Tahu delay? Menunda ya, menunda. Jadi yang ini sama dengan menunda. Apanya yang kita Pak? Apa yang ditunda? Gerakannya itu. Jadi gerakan normal itu apa namanya ditunda gitu. Misalkan untuk yang frame pertama misalkan normal, frame kedua misalkan diperlama lagi kan yang 25 kan misalkan dari 20, yang lagi yang untuk yang frame ketiga dan seterusnya dipotong lagi gitu. Jadi itu maksudnya menunda di sini gitu. Jadi dia memperlambat beberapa frame gitu. Kayak gitu. Itu efek echo gitu. Pak. Ya Allah maaf. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tanyain aja nggak apa-apa. Yang belum dipaham gitu atau yang masih ada yang mengganjal gitu. Insya Allah sudah paham Pak. Nanti tinggal kita. Saya Pak. Apa yang mau ditanyain? Di efek crop tadi itu kalau kita kan udah kita crop nih, kita menyimpan. Terus itu ntar hasilnya di pinggirnya itu ada hitungnya atau cuma objeknya itu aja? Nah, nanti kalau disimpannya dia pasti yang akan tampil itu hanya video yang tadi yang kelihatan doang gitu. Jadi dia akan langsung hitung gitu, biasa. Jadi apa ya? Sebenarnya bisa kita juga tanpa perlu crop untuk menghitamkan bagian atas bawah kiri kanan. Oke, Bapak kasih tips lagi ya, cara nambahin biar dia kayak kepotong gitu. Biar teman-teman ada alternatif. Karena penggunaan efek ini lumayan berat, karena dia memakan RAM kita gitu.
Akhirnya ini termasuk tips yang gampang dan juga ringan untuk teman-teman. Kalau teman-teman misalkan ngedit video gitu. Nah gini caranya. Ini kan video kan? Ini video full kan? Nah caranya teman-teman di sini buat layer baru. Luang ini. Tunggu bentar dulu. Oh ya ini full. Ini kan. Ini kan video ini kan. Kita misalnya mau buat video ini, kita mau buatkan dia misalnya kayak bahasanya kalau di editing itu namanya bar. Ya. Kita mau buatkan bar gitu ya, kita ini. Kita klik kanan di bagian project barnya, teman-teman pilih new item, kemudian pilih title. Dari title ini teman-teman kita klik yes aja. Nah, di sini teman-teman bisa buat bar yang kayak tadi tuh yang kayak crop itu tanpa harus pakai efek crop. Ini juga fungsinya untuk mengirit penggunaan RAM teman-teman gitu ya. Karena di efek itu dia memakan sekali RAM teman-teman. Nah, caranya teman-teman hanya perlu membuat efek rectangle tool di sini, efek rectangle di sini. Nah, cuma lebihnya kalau ini dia kita bisa atur warnanya kayak gimana gitu. Maunya warna hitam, warna putih, warna apa kok bisa di sini. Coba pink. Nah, kita bisa warna pinknya. Ini kita atur di sini. Kalau warna pink. Di bawah Pak. Ya. Tadi. Nih, udah kan? Oke. Udah pink. Ini kalau teman-teman nih, kalau biar teman-teman nggak perlu copy paste, teman-teman klik ALT di sini. Oke, belum. Langsung kita move full, nah klik ALT dan drag nih, tahan yang kiri, tahan ke bawah dan klik shift biar posisinya sama dengan yang di atas kayak gitu. Nah maka dia langsung kayak gini. Iya Pak. Sorry kayak gini. Jadi kalau teman-teman pengen pindahin biar ukurannya di sini sama dengan yang di sini, teman-teman klik tadi kemudian klik shift dan drag ke bawah posisinya. Oh, iya Pak. Paham ya? Paham. Kemudian kayak gini. Loh, kok kenapa ini belum ada efeknya yang tadi itu? Kenapa kayak gini? Karena kita belum drag ini ke sini. Tuh dia gitu. Kayak gitu. Ini untuk mengirit penggunaan apa ya, kata efek di Premiere Pro biar teman-teman gampang nanti exportingnya biar nggak ngabisin waktu. Oke. Tapi ini ada lagi pertanyaan. Ada Oke. Kita. Burungnya tapi. apa nggak ada kosong? Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dikit lah. Kita mau review dikit lah tentang apa yang tadi kita bahas. Coba apa Bella? Apa itu crop? Crop. Apa itu crop? Memotong video bisa dari atas, bawah, kiri, kanan. Oke, terus saya bilang apa itu echo? Oh, Jangan. Apa itu echo? ya, efeknya itu jadi kayak berkelompok Pak. Mendel? Mendel atau mendel? Ya. Apa itu fast blur itu, Angel? Fast blur. Memberikan efek? Belum. Ada video. Oh ini apa itu ini? Apa itu ini? Cross dissolve. Fungsinya apa cross dissolve? Ayo apa? Ini gambar kita tadi kayak ini. Oke, ya udah. Terus kamu belajar lagi ya. Perhatiin tadi soalnya. Oke, itu untuk
pertemuan kali ini dan Bapak akan kasih tugas buat teman-teman. Nah, gitu kan. Ini Pak. Ya, ini. Nah, tugas teman-teman yang besok. Oh, hapus dulu kalau di sini ya. Tugas. Buatlah. Oh, bukan buat apa? Oke, udah. Hapus ini. Salah. Editlah satu video. Menggunakan efek password. Ada juga efek dan transisi. Di transisi ini pakai ini harus di-solve. Satu video terdiri dari itu semua, Pak? Ya, jadi teman-teman hanya perlu misalkan videonya berapa detik gitu. Yang penting intinya efeknya ini terimplementasi di video Harus itu. lengkap, Pak? Iya, harus lengkap, harus semuanya dipakai di satu video itu. Ya, Entah Pak. teman-teman mau crop kah atau gimana gitu untuk yang ini. Ya, Pak. Ya. Jadi terus teman-teman ya, jangan awas kalau nggak ada kerjaan. Siap Pak. Bojok nanti kalian. Oke, untuk materi yang besok ya, kita akan membahas tentang ini efek yang lagi ngetrend sekarang nih. Bukan efek yang lagi ngetrend. Efek efek kita akan membahas tentang efek keying. Kemudian juga turbulence displace. Turbulence displace sama efek ini RGB curve ya. RGB curve. Nah, untuk pertemuan besok kita ini bisa dibaca nggak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Maaf, tulisan Bapak memang tidak baik-baik saja ya. Ini apa bacanya curve ya? Curve bacanya ini. Ya Pak. Cukup. Ya. Jadi untuk yang materi selanjutnya kita akan membahas 3 efek ini, yaitu efek keying, turbulence displace, sama RGB curves ini. Ya Nah, Pak. ya. Ya, Pak. Jadi kita akan membahas 3 efek ini untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Itu aja untuk pelajaran Bapak hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua. Dan satu hal lagi, jangan lupa coba-coba di rumah ya untuk Ya, Pak. kalian Ya, Pak. pelajari, karena besok ada ulangan harian teman-teman. Yuk cepatnya Pak. Ya cepat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang mau mengikuti materi silahkan langsung telepon Bapak sekarang atau bisa nanti di grup PA ya.